Pernah nggak kamu bangun tidur dengan jantung berdebar, napas terasa berat, lalu bertanya dalam hati, kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Atau mungkin dalam mimpimu, seseorang yang sudah lama meninggal tiba-tiba hadir, menatapmu tanpa bicara, hanya diam, tapi tatapannya menusuk sampai ke tulang. Hati-hati, menurut Primbon Jawa, tidak semua mimpi datang dari pikiranmu sendiri. Ada mimpi yang dikirim, ada mimpi yang diizinkan, dan ada mimpi yang sengaja diperingatkan. Lebih mengerikan lagi, jika mimpi itu datang pada weton tertentu, terutama pahing, Primbon menyebutnya sebagai mimpi bermuatan nasib. Bukan sekadar bunga tidur, bukan sekadar bayangan masa lalu, tapi sinyal halus tentang rezeki besar atau kemalangan yang mengintai diam-diam. Dan anehnya, banyak orang baru sadar setelah semuanya terjadi. Sahabat Primbon, leluhur Jawa sejak ratusan tahun lalu percaya bahwa mimpi adalah bahasa alam, bahasa yang tidak bisa dibaca sembarangan, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau membuka hati dan pikirannya. Primbon tidak mengajarkan kita untuk takut pada mimpi, tapi juga tidak pernah menyuruh kita mengabaikannya. Terutama mimpi-mimpi yang datang berulang, terjadi menjelang subuh, membuat tubuh terasa lemas saat bangun, atau muncul tepat di hari weton tertentu. Bagi pemilik weton pahing, mimpi seringkali membawa pesan lebih tajam. Energinya kuat, getarannya cepat. Apa yang muncul dalam mimpi bisa berdampak langsung ke dunia nyata, entah dalam bentuk peluang, ujian, atau perubahan besar dalam hidup. Di video ini, kita akan menguraikan mimpi leluhur satu persatu, membuka makna simbolnya menurut Primbon Jawa, dan mengungkap kenapa mimpi tertentu tidak boleh diceritakan sembarangan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu satu hal sederhana tapi penting. Kalau kamu percaya bahwa hidup tidak berjalan kebetulan, kalau kamu pernah mengalami mimpi yang terasa berbeda, atau kamu pemilik weton pahing yang sering merasa hidupmu seperti ditarik ulur oleh nasib, klik tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, karena channel ini akan rutin membahas rahasia Primbon, weton, mimpi, dan tanda-tanda kehidupan yang sering luput kita sadari. Dan tuliskan di kolom komentar, saya siap membuka pesan leluhur, karena setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan yang tidak semua orang berani dengar. Tenangkan pikiranmu, dengarkan sampai selesai, karena bisa jadi mimpi yang pernah kamu alami adalah kunci takdirmu sendiri. Sahabat Primbon, sejak dulu masyarakat Jawa tidak pernah menganggap mimpi sebagai sesuatu yang remeh. Dalam Primbon Jawa, mimpi adalah jalur komunikasi halus antara manusia, alam, dan leluhur. Karena pada saat tidur, pikiran sadar kita melemah, sementara rasa dan batin justru terbuka lebar. Disitulah pesan-pesan yang tidak bisa disampaikan di dunia nyata mulai masuk secara perlahan. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira mimpi hanyalah pantulan dari aktivitas sehari-hari. Padahal, Primbon membedakan mimpi menjadi beberapa jenis. Ada mimpi biasa yang berasal dari pikiran. Ada mimpi peringatan. Dan yang paling kuat adalah mimpi titipan leluhur. Mimpi leluhur biasanya tidak datang sembarangan. Ciri-cirinya sangat khas. Mimpinya terasa nyata, detailnya jelas, dan ketika bangun, tubuh terasa lemas atau justru gelisah. Bahkan ada yang sampai sulit melupakan mimpi itu meski sudah berhari-hari berlalu. Dalam Primbon, mimpi seperti ini disebut sebagai mimpi yang nempel di rasa, bukan sekedar lewat di pikiran. Seringkali, leluhur tidak hadir dengan wajah yang jelas. Kadang hanya berupa bayangan, suara, atau simbol. Bisa berupa rumah lama, pohon besar, jalan sunyi, air, api, atau benda pusaka. Semua itu adalah bahasa simbol, karena pesan leluhur tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan isyarat. Yang menarik, mimpi leluhur hampir selalu muncul ketika seseorang sedang berada di fase penting hidupnya. Saat akan mengambil keputusan besar, saat rezeki akan berubah, atau saat seseorang mulai menjauh dari nilai hidup yang seharusnya dijaga. Maka jangan heran jika mimpi seperti ini sering datang menjelang perubahan besar, baik atau buruk. Primbon juga mengingatkan satu hal penting. Mimpi leluhur bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ketakutan justru membuat pesan itu kabur.
Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kesadaran, karena sejatinya leluhur tidak datang untuk mencelakai keturunannya. Mereka datang untuk mengingatkan, menuntun, atau memperbaiki arah hidup yang mulai melenceng. Namun, kesalahan paling fatal yang sering dilakukan banyak orang adalah menertawakan mimpi tersebut atau menceritakannya sembarangan. Dalam primbon Jawa, mimpi tertentu justru bisa melemah energinya jika diucapkan tanpa niat yang benar, terutama mimpi yang berkaitan dengan peringatan atau rezeki besar. Disinilah letak kebijaksanaan orang Jawa zaman dulu. Mereka menyimpan mimpi dalam diam, merenungkannya, lalu memperbaiki sikap hidupnya. Karena mereka paham, mimpi bukan akhir dari takdir, melainkan isyarat awal agar manusia bisa bersiat. Dan jika mimpi leluhur ini dialami oleh pemilik weton tertentu seperti pahing, maka maknanya bisa jauh lebih kuat. Bukan hanya pesan, tapi bisa menjadi titik balik hidup. Itulah sebabnya memahami mimpi sejak awal adalah kunci untuk membuka hal selanjutnya dalam perjalanan nasib seseorang. Sahabat Primbon, satu hal penting yang sering disalahpahami banyak orang adalah cara membaca mimpi. Primbon Jawa tidak pernah menafsirkan mimpi secara mentah. Artinya, apa yang kamu lihat di dalam mimpi belum tentu sama dengan maknanya di dunia nyata. Dalam Primbon, mimpi adalah bahasa simbol, bukan bahasa harfiah. Itulah sebabnya, orang yang asal menafsirkan mimpi justru sering tersesat maknanya. Mimpi melihat emas bukan berarti langsung kaya. Mimpi bertemu ular bukan selalu jodoh. Semua tergantung konteks simbol, waktu, dan rasa batin saat mimpi itu terjadi. Primbon mengajarkan bahwa setiap simbol memiliki lapisan makna. Air misalnya, tidak hanya soal rezeki. Air jernih melambangkan kelapangan jalan hidup dan niat yang bersih. Sebaliknya, air keruh sering diartikan sebagai beban batin, konflik tersembunyi, atau rezeki yang tertahan karena sikap tertentu. Jika air itu meluap, bisa menjadi tanda emosi yang sudah terlalu lama dipendam. Simbol lain yang sering muncul adalah jalan. Jalan lurus dan terang menandakan arah hidup yang sedang terbuka. Jalan bercabang menandakan pilihan besar yang harus segera ditentukan. Sedangkan jalan gelap tanpa ujung adalah peringatan bahwa seseorang sedang berjalan tanpa tujuan yang jelas, meski merasa sibuk setiap hari. Primbon juga sangat memperhatikan waktu mimpi. Mimpi yang datang di awal malam biasanya berasal dari pikiran. Tapi mimpi yang datang menjelang subuh, terutama saat tubuh terasa berat ketika bangun, dipercaya memiliki muatan pesan yang lebih dalam. Pada jam-jam inilah, alam dan batin manusia berada di titik paling tenang. Yang tak kalah penting adalah perasaan setelah bangun tidur. Jika mimpi itu membawa rasa damai, hangat, atau lega, maka simbolnya cenderung mengarah pada kebaikan. Namun jika bangun dengan dada sesak, gelisah, atau kepala terasa penuh, Primbon menilai mimpi tersebut sebagai bentuk peringatan halus. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah membicarakan mimpi sebelum memahami maknanya. Dalam ajaran Primbon Jawa, mimpi tertentu sebaiknya disimpan dan direnungkan, bukan diumbar. Karena simbol mimpi bisa berubah makna ketika diceritakan tanpa kesiapan batin. Primbon juga menekankan bahwa mimpi tidak berdiri sendiri. Ia selalu berhubungan dengan laku hidup seseorang. Orang yang sering melanggar janji, berkata kasar, atau menyepelekan nasihat orang tua, lebih rentan menerima mimpi peringatan dibanding mimpi keberuntungan. Disinilah letak kebijaksanaan Primbon. Ia tidak mengajarkan ramalan kosong, melainkan mengajak manusia untuk bercermin melalui mimpi. Mimpi adalah cermin batin yang jujur. Ia menampilkan apa yang tidak berani kita akui saat terjaga. Dan ketika simbol-simbol ini muncul pada weton dengan energi kuat, seperti pahing, maka pesan mimpi bisa terasa jauh lebih tajam. Bukan sekedar gambaran, tapi dorongan untuk segera berubah atau bersiap menghadapi fase hidup berikutnya. Maka, memahami bahasa rahasia mimpi menurut Primbon Jawa adalah langkah penting sebelum menilai apakah mimpi itu membawa keberuntungan atau justru peringatan yang tidak boleh diabaikan. Sahabat Primbon, dalam Primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan dengan energi yang sama. Ada weton yang tenang, ada yang lembut, dan ada pula weton yang dikenal panas, kuat,
serta mudah bersinggungan dengan alam gaib. Salah satunya adalah pahing. Inilah weton yang sering disebut sebagai weton bermuatan besar, baik dalam hal rezeki maupun cobaan hidup. Pemilik weton pahing biasanya memiliki batin yang peka, meskipun tidak semuanya sadar. Mereka bisa terlihat biasa saja di siang hari, namun batinnya bekerja keras saat malam tiba. Karena itu, mimpi pada weton pahing seringkali lebih hidup, lebih jelas, dan lebih membekas dibanding weton lainnya. Primbon menjelaskan bahwa energi pahing bersifat aktif. Energi ini seperti api kecil yang terus menyala. Ketika seseorang tidur, api itu tidak padam, justru menyinari alam batin. Maka tak heran, orang pahing sering mengalami mimpi yang penuh simbol, bertemu sosok asing, atau melihat peristiwa yang terasa terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Yang perlu dipahami, mimpi pada weton pahing bukan sekedar cerita malam. Ia sering menjadi bentuk peringatan dini. Jika hidup seseorang sedang berada di jalur yang tepat, mimpi pahing bisa menjadi penguat, memberi tanda bahwa rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka. Namun jika seseorang mulai melenceng dari nilai hidupnya, mimpi pahing justru berubah menjadi isyarat keras. Primbon Jawa mencatat, banyak peristiwa besar dalam hidup orang pahing didahului oleh mimpi tertentu. Entah mimpi melihat api, jatuh, tersesat, atau justru naik ke tempat tinggi. Semua itu adalah gambaran perubahan energi. Api misalnya bisa berarti kekuatan dan kejayaan, tapi juga bisa bermakna amarah dan keserakahan jika tidak terkendali. Keunikan lain dari weton pahing adalah kecepatan dampak mimpi terhadap kenyataan. Apa yang muncul di alam tidur seringkali tidak menunggu lama untuk terwujud di dunia nyata. Inilah sebabnya orang tua Jawa dulu sering berpesan, "Wong pahing ojo sembrono," karena setiap isyarat yang datang perlu disikapi dengan hati-hati. Namun kekuatan ini bukan kutukan, justru sebaliknya. Jika pemilik weton pahing mampu menjaga laku hidup, menjaga tutur kata, menghormati orang tua dan tidak meremehkan nasihat, maka mimpi yang datang bisa menjadi pembuka jalan keberuntungan besar. Rezeki yang datang bisa melampaui logika, seolah ada tangan tak terlihat yang mempermudah segalanya. Sebaliknya, jika mimpi pahing diabaikan, ditertawakan atau disikapi dengan sombong, Primbon mengingatkan bahwa energi itu bisa berbalik arah, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penyeimbang alam. Karena dalam kepercayaan Jawa, hidup selalu mencari keseimbangan. Maka dari itu, memahami mimpi pada weton pahing adalah kunci penting. Bukan untuk menakuti diri sendiri, tapi untuk membaca arah hidup. Karena bagi pemilik weton ini, mimpi bukan hanya pesan, melainkan kompas yang menunjukkan kemana nasib sedang bergerak. Sahabat Primbon, tidak semua mimpi membawa kabar buruk, dan tidak semua mimpi indah berarti keberuntungan mutlak. Dalam Primbon Jawa, mimpi, terutama pada weton pahing, dibagi menjadi dua jalur besar, tanda pembuka rezeki dan isyarat peringatan keras. Yang membedakan bukan hanya apa yang dilihat, tapi bagaimana mimpi itu terasa di dalam batin. Tanda kebaikan, saat alam memberi jalan. Mimpi yang menandakan kebaikan biasanya membawa rasa hangat dan tenang saat bangun. Simbolnya pun cenderung terang. Melihat cahaya emas, api yang menyala stabil, air jernih yang mengalir pelan, atau menyeberangi jembatan dengan selamat, semua ini adalah pertanda bahwa energi hidup sedang terbuka. Bagi pemilik weton pahing, mimpi seperti ini sering muncul ketika usaha batin dan sikap hidup mulai selaras. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka. Bukan selalu uang, tapi bisa berupa kemudahan, pertemuan penting, atau pintu masalah yang tiba-tiba terbuka. Primbon Jawa menilai mimpi ini sebagai angin belakang, dorongan halus agar seseorang berani melangkah. Namun, pesan pentingnya satu, jangan jumawah. Mimpi baik bukan izin untuk lalai, melainkan tanda bahwa jalan sedang lurus, asal dijaga. Beringatan, saat alam menegur. Berbeda dengan mimpi baik, mimpi peringatan sering meninggalkan rasa berat di dada. Bangun tidur terasa gelisah, kepala penuh atau hati tidak enak tanpa sebab jelas. Simbolnya pun cenderung gelap, rumah roboh,
jalan buntu, air keruh, tersesat di tempat asing, atau dipanggil namun tak terlihat siapa. Dalam primbon, mimpi seperti ini bukan ramalan celaka, melainkan teguran. Teguran bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu segera dibenahi. Bisa terkait sikap, janji yang dilanggar, ucapan yang menyakiti, atau keputusan hidup yang terlalu dipaksakan. Khusus pada weton pahing, peringatan ini bersifat cepat. Jika diabaikan, dampaknya bisa terasa dalam waktu dekat. Bukan karena hukuman, tapi karena energi pahing bekerja seperti cermin. Apa yang ditanam, cepat memantul kembali. Kesalahan fatal dalam menyikapi mimpi. Banyak orang salah langkah di sini. Ada yang panik, ada yang menertawakan, ada pula yang langsung menyebarkan mimpi kemana-mana. Primbon Jawa mengingatkan, mimpi peringatan tidak untuk diumbar, tapi untuk direnungkan dan disikapi dengan perubahan nyata. Yang dianjurkan adalah menurunkan ego, memperbaiki laku, dan menata kembali niat. Karena seringkali satu perubahan kecil pun sudah cukup untuk mengubah arah mimpi. Intinya, bagi weton pahing, mimpi adalah bahasa tegas. Ia tidak bertele-tele. Ia menunjukkan arah, lanjutkan, perbaiki, atau berhenti sejenak. Siapa yang peka akan menjadikannya bekal. Siapa yang abai akan belajar lewat kejadian. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas apa yang seharusnya dilakukan setelah menerima mimpi leluhur agar pesan itu tidak berakhir menjadi penyesalan. Sahabat Primbon, menerima mimpi leluhur bukanlah akhir dari cerita. Justru itulah awal dari sebuah sikap hidup. Primbon Jawa mengajarkan bahwa mimpi, sekuat apapun isyaratnya, tidak akan mengubah nasib seseorang jika tidak diiringi laku yang tepat. Mimpi hanyalah penanda, bukan penentu mutlak. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah bereaksi berlebihan. Ada yang langsung takut, ada yang panik, bahkan ada yang sibuk mencari tafsir instan tanpa memahami pesan batinnya. Padahal, Primbon menekankan bahwa langkah pertama setelah mimpi adalah menenangkan diri. Diam sejenak, menyadari rasa yang tertinggal setelah bangun. Karena disitulah makna mimpi mulai terbaca. Langkah kedua adalah menjaga ucapan dan perilaku, setidaknya dalam beberapa hari setelah mimpi itu datang. Orang Jawa dulu sangat berhati-hati pada masa ini. Mereka percaya apa yang diucapkan dan dilakukan setelah mimpi memiliki pengaruh besar terhadap arah dampaknya. Bukan karena tahayul, tetapi karena batin sedang berada dalam kondisi terbuka dan sensitif. Langkah ketiga adalah merenung, bukan mengumbar. Mimpi leluhur tidak untuk diceritakan sembarangan. Dalam Primbon, membicarakan mimpi kepada orang yang salah bisa melemahkan pesan, bahkan membelokkan maknanya. Jika perlu berbagi, pilih orang yang bijak, yang tidak hanya penasaran tapi mampu menuntun. Selanjutnya, Primbon menganjurkan bentuk laku sederhana sebagai penyeimbang. Tidak harus ritual besar, bisa berupa doa tulus, sedekah kecil, atau sekedar memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Semua itu adalah bentuk penghormatan kepada kehidupan dan leluhur, bukan pemujaan berlebihan. Khusus bagi pemilik weton pahing, langkah ini menjadi lebih penting, karena energi pahing cepat bergerak. Perubahan kecil dalam sikap bisa berdampak besar. Orang pahing yang mau merendahkan ego, memperhalus tutur kata, dan menata ulang niat hidup, seringkali merasakan bahwa mimpi yang awalnya terasa berat justru berubah menjadi jalan kemudahan. Primbon juga mengingatkan satu hal yang sering dilupakan, jangan menggantungkan hidup sepenuhnya pada mimpi. Mimpi bukan pengganti usaha, ia adalah petunjuk agar usaha tidak salah arah. Orang yang hanya menunggu mimpi tanpa bergerak akan tertinggal. Sebaliknya, orang yang bergerak tanpa mendengar isyarat batin sering tersandung di jalan. Pada akhirnya, mimpi leluhur mengajarkan kita untuk hidup lebih sadar, lebih hati-hati, lebih menghormati keseimbangan, karena leluhur tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar keturunannya tidak tersesat terlalu jauh. Jika mimpi itu adalah peringatan, maka perubahan sikap adalah jawabannya. Jika mimpi itu adalah kabar baik, maka kerendahan hati adalah kuncinya. Dan jika mimpi itu terasa samar, maka kesabaran adalah jalan terbaik. Disinilah kebijaksanaan Primbon Jawa bekerja, bukan untuk menaklukkan takdir, tetapi untuk berjalan seirama dengannya.
Sahabat Primbon, setelah kita menguraikan satu persatu makna mimpi leluhur, satu hal penting yang perlu kita pahami bersama adalah ini. Hidup tidak pernah berjalan tanpa tanda. Hanya saja, tidak semua orang mau berhenti sejenak untuk mendengarkan. Mimpi bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat kita bergantung pada ramalan. Mimpi, terutama mimpi yang datang dengan rasa kuat di batin, adalah cara alam berbicara ketika logika tak lagi cukup. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Namun bagi mereka yang hidupnya sering berada di persimpangan, mimpi bisa menjadi cermin kejujuran. Ia memperlihatkan apa yang kita abaikan saat terjaga. Ia mengingatkan ketika ego terlalu tinggi. Dan ia menuntun ketika hati mulai ragu melangkah. Terutama bagi pemilik weton dengan energi kuat seperti Pahing, mimpi seringkali bukan sekedar cerita malam. Ia datang sebagai penanda arah. Mau diterima atau tidak, pesan itu tetap ada. Yang membedakan hanyalah cara kita menyikapinya. Jika mimpi itu adalah peringatan, maka perubahan kecil hari ini bisa mencegah penyesalan besar esok hari. Jika mimpi itu adalah kabar baik, maka kerendahan hati adalah kunci agar rezeki benar-benar menetap, bukan sekedar lewat. Ingat satu hal yang selalu diajarkan leluhur Jawa. Nasib bisa dibaca, tapi laku hiduplah yang menentukan. Jika sampai di titik ini kamu masih menyimak, itu artinya ada bagian dari cerita ini yang menyentuh batinmu. Mungkin karena kamu pernah mengalami mimpi yang serupa. Mungkin karena kamu sedang berada di fase hidup yang penuh tanda tanya. Atau mungkin pesan ini memang sedang ditujukan untukmu. Maka saya mengajak kamu dengan penuh rasa. Subscribe channel ini sekarang. Aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap pembahasan tentang primbon Jawa, weton, mimpi dan tanda-tanda kehidupan tidak terlewatkan begitu saja. Dan sebelum kamu pergi, tuliskan di kolom komentar, saya memilih hidup lebih sadar. Bukan untuk saya, tapi sebagai niat untuk dirimu sendiri. Karena setelah video ini berakhir, hidupmu akan terus berjalan. Dan bisa jadi, malam ini atau suatu hari nanti, mimpi akan kembali mengetuk batinmu. Saat itu terjadi, semoga kamu sudah siap mendengarkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga pikiran, jaga laku, dan jaga keseimbangan hidup. Sampai bertemu di pembahasan primbon berikutnya.